Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Rahmat dengan NPM 231705104 akan menjelaskan materi TBO pertemuan pertama, yakni pendahuluan. Yang pertama itu adalah pengertian teori otomata. Di sini dijelaskan bahwa teori otomata adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Jadi mesin otomata sendiri ada 4, ada combinational logic, finite state machine, push down automaton, dan Turing machine. Dan ini adalah contoh dari otomata, yaitu otomata terdiri dari sejumlah state atau keadaan atau kedudukan dan transisi antara state tersebut. Jadi state yang dimaksud adalah yang ini, yang lingkaran ini. Dan lingkaran 2 ini berarti itu adalah N ya, atau ujung dari state-nya. Dan untuk transisi itu menggunakan panah dan di atasnya ada variabel, bisa variabel angka atau bisa juga huruf A, B, C, D. Dan ini ada pengertian dari string atau untai, yaitu sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya di sini, misal dari Q0 ke Q3 itu ada untai atau string, yaitu A, D, A. Seperti yang ini. A, D, A. Kalau Q0 ke Q4 jadi A, D, U. Nah ini. Untai atau string adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal, kita memiliki alfabet 01. Maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 0111, dan seterusnya. Dan kedua itu ada alfabet, yaitu sekumpulan simbol, contohnya 01, plus minus, huruf A, B, sampai Z, dan lain-lain. Nah, simbol sendiri adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misalnya kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Yang ini. Untai itu ini panahnya dan ini ada simbolnya. Dan terus ini ada Chomsky hierarki ya, yang paling bawah ada regular, tab 1-nya, tab 2-nya ada context free, yang ketiga ada context sensitive, dan yang keempat itu ada recursive enumerable. Ini bisa di zoom untuk type-nya. Type 0 itu ada recursive enumerable. Turing otomata itu contohnya Turing machine, di mana aturan produksinya ada ya ini. Contohnya bisa dilihat. Dan type 1 adalah konteks sensitif. Contoh otomatanya itu linear bounded automata, atau bisa kita search. Ini. Ini itu mesin yang berdasar pada state, sebuah tab yang berisi input string dan sebuah read atau write head yang bergerak ke kiri dan ke kanan di sekitar tab. Ini kalau contohnya itu ini bisa hampir sama kayak yang ini, mesin Turing. Terus
yang selanjutnya adalah type 2 atau context free, yaitu contoh otomata itu push down otomata, aturan produksinya ini contohnya. Terus yang ketiga ada reguler otomata, itu finite state otomata, aturan produksinya ini contohnya udah ada. Dan sini ada keterangan di mana A itu simbol terminal, terus A kapital itu ada simbol variabel, dan ini ada alpha, beta, dan delta itu ini saya lupa, itu untai dari simbol terminal atau variabel. Alpha dan beta itu boleh kosong, sedangkan yang ini tidak boleh kosong di bagian ini di type 1. Dan selanjutnya cuman referensi-referensi, dan mungkin untuk soal itu saya bakal nulis ini contoh penggunaan dari otomata dari type 0 dan type sampai type 3. Mungkin bisa dicek ke sini. Ini soal untuk pertemuan 1 ya. Soal buatannya itu adalah berikan contoh penggunaan otomata Turing Machine, linear bounded otomata, push down otomata, dan finite state otomata dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk jawabannya tersendiri mungkin saya paste dulu. Dan untuk jawabannya tersendiri ini, yang pertama ada Turing Machine, itu contohnya adalah compiler. Apa jawaban atau Turing Machine itu jawabannya ada ini, ada compiler, terus ada algoritma machine learning, dan ada simulasi sistem biologis. Dan untuk yang kedua atau linear bounded automata, itu yang pertama ada ini, validasi tata bahasa dalam compiler, ada sistem protokol jaringan,
dan ada pengolahan data terbatas. Terus untuk yang push dan otomata itu yang pertama ada parsing di compiler. Itu pengertiannya memahami dan mengurai kode program menjadi struktur hierarkis. Terus yang kedua ada validasi HTML. Terus untuk yang ketiga ada sistem antrian. Contohnya itu pengolahan data dalam buffer stack. Dan untuk yang terakhir yaitu finite state automata. Itu contohnya itu mendeteksi pola dalam text editor seperti find atau dan replace. Terus ada mesin ATM dan juga adalah sistem lampu lalu lintas. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.